Salad, yaitu Kak Mary. Langsung saja kita dengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai usaha melalui pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama, bagaimana asal mula terpikir untuk membuat usaha ini? Karena awalnya memang pecinta buah, karena terpikir buka usaha di bidang, terutama di bagian buah-buahan, makanya kita terlintas ide buat bikin salad buah. Kira-kira jam berapa sampai jam berapa dia buka? Salad buka pagi jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kadang-kadang lebih awal jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sudah berapa lama usaha ini berjalan? Salad sudah berjalan hampir 2 tahun. Bulan Juli depan sudah 2 tahun. Kira-kira penghasilan tiap bulan bisa dikategorikan untung atau rugi? Puji Tuhan, untung. Makanya masih berjalan sampai sekarang. Bagaimana cara Kak Mary untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada, misalnya pelanggan yang semakin berkurang atau keluhan lain dari pembeli tentang produk yang dijual? Misalnya ada permintaan dari pembeli, misalnya tidak pakai keju atau sedikit mayones, terus yang diberikan itu tidak sesuai dengan pesanan. Bagaimana Kak P cara untuk mengatasi itu? Kebanyakan sih orang baking sesuai dengan pesanan. Makanya orang wanti-wanti di postingan di Facebook atau di Instagram. Kalau pesan lewat online, biasa kan kalau pesan lewat online, orang pakai sesuai request. Orang bilang mesti pakai keterangan supaya orang tahu. Nanti kalau kebanyakan kan orang stok di stok, kalau nggak pakai keterangan, driver sudah datang sampai tidak sesuai request kan dengan baiknya pakai keterangan di pemesanan aplikasi. Jadi kalau misalnya dia nyetak pakai keterangan, otomatis biasa sesuai yang ada. Karena lagi di stok. Demikian wawancara kita mengenai buah salad. Pohon keputusan dapat dipakai sebagai salah satu sarana pendukung untuk mendukung manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Manfaat yang diperoleh dengan dipakainya decision tree yaitu mampu membentuk keputusan secara lebih jernih dan terukur, karena kesalahan yang terjadi di kemudian hari disebabkan oleh kesalahan yang terjadi di masa lalu. Nomor 1. Pohon keputusan. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Kedua, pohon keputusan dan kewirausahaan. Pohon keputusan pada prinsipnya bisa membantu seorang wirausaha dalam membuat rancangan secara general. Artinya, ia akan memilah bagian-bagian yang dianggap penting dan tidak penting, serta menempatkan bentuk-bentuk alternatif tindakan yang mungkin untuk diambil, bahkan perkiraan keuntungan. 3. Prosedur dan tahap dalam pembuatan pohon keputusan. Untuk membuat suatu pohon keputusan yang dihasilkan menjadi baik, maka ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Lebih jauh agar pembuatan suatu pohon keputusan lebih baik, maka diperlukan beberapa tahap, yaitu 1. Pembuatan alternatif-alternatif pilihan. 2. Tentukan biaya untuk setiap alternatif. Dan
besaran peluang yang mungkin timbul. 3. Lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji. 3. Lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji. Yang keempat, pohon keputusan dan pengambilan keputusan. Dalam pembuatan pohon keputusan ada simbol yang secara umum digunakan, yaitu yang pertama simbol keputusan, yang kedua simbol kejadian tidak pasti atau alternatif, yang ketiga cabang atau penghubung. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap memiliki komponen-komponen, yaitu 1. Titik pilihan merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Yang kedua, cabang alternatif merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilih. Yang ketiga, titik hasil merupakan hasil adrib tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Yang keempat, cabang hasil merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan. 5. Kesuksesan merupakan sekumpulan laba atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Kesimpulan, pohon keputusan dapat dipakai sebagai salah satu sarana pendukung untuk mendukung manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Pohon keputusan pada prinsipnya bisa membantu seorang wirausaha dalam membuat rancangan secara general. Artinya ialah akan memilih bagian-bagian yang dianggap penting dan tidak penting serta menempatkan bentuk-bentuk alternatif tindakan yang mungkin untuk diambil, bahkan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh nantinya.